Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas fi syarhi Kitab Tauhid, ringkasan terhadap penjelasan Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita di pembahasan bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bighairi hisabin. Barang siapa yang menyempurnakan tauhid, merealisasikan atau mewujudkan tauhid, maka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau tanpa hisab pasti enggak diazab, tapi kalau dihisab bisa jadi diazab, bisa jadi tidak. Karena hisab ada dua macam. Yang pertama hisabul arad wa hisabul yasir, dan yang kedua hisabu al-asir atau hisab al-munaqashah. Pertama hisab ditampakkan amal dosa-dosa lalu diampuni, atau hisab yang mudah. Yang kedua hisab dengan ada diskusi dan saling debat, dan itu hisab yang sulit. Nah, kalau dengan hisab yang sulit maka pasti diazab. Man nuqishal hisab udziba. Kata Nabi, siapa yang dihisab dengan cara berdebat maka akan diazab. Di antara doa Nabi dalam salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi hisab yang mudah itu ditampakkan dosa-dosa, setelah itu diampuni oleh Allah. Hanya kita disuruh ngaku saja. Dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Kalau sudah ngaku baru Allah ampuni. Nah, di antara keistimewaan orang-orang yang sempurna tauhidnya, dia masuk surganya tanpa hisab dan pastinya tanpa azab, masuk surga langsung. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa orang masuk surga itu ada dua macam, dua golongan. Pertama yang masuk surga langsung, yang kedua yang masuk surga melalui diazab terlebih dahulu. Berbeda dengan akidah khawarij. Kalau akidah khawarij tidak ada istilah orang masuk surga diazab dulu, tidak ada. Karena kalau orang diazab di neraka itu kekal, nggak ada yang keluar. Jadi di antara kesesatan akidah khawarij adalah dia tidak meyakini akan keluarnya orang dari neraka dari kalangan ahli tauhid. Jadi mereka meyakini orang kalau diazab di neraka itu kekal. Nggak ada istilah orang keluar dari neraka. Ya, ini perbedaan di antara masalah hukum pelaku dosa besar antara ahli sunnah dengan orang-orang khawarij dari kalangan wa'idiyah, termasuk mu'tazilah. Jadi orang berbuat dosa itu kalau menurut kita ahli sunnah wal jamaah, bahwa dia berbuat dosa besar, dosa di bawah kekufuran, kesyirikan, bahwa di dunia dia tetap mukmin, tetap muslim, tapi yang berkurang imannya karena maksiat. Dan di akhirat tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, insya adzabahu wa insya ghafarlah. Di bawah kehendak Allah, kalau berkehendak Allah ampuni, Allah beri rahmat, atau dengan faktor lain adanya syafaat. Makanya khawarij enggak menetapkan syafaat bagi pelaku dosa besar. Jadi khawarij mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar. Padahal kata Nabi, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku itu bagi ahli kabair, pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Jadi ada orang yang keluar dari neraka dari sebab dosa-dosa yang belum dia tobati, masuk neraka, namun keluar baik dengan rahmat Allah murni atau dengan sebab syafaat. Baik syafaat para nabi, para rasul, syafaat orang beriman,
atau syafaat-syafaat yang lainnya. Ya. Orang-orang Khawarij ini dengan orang Mu'tazilah, kalau nasib di akhirat pelaku dosa besar itu sama, itu kekal di dalam neraka. Baik. Jadi masuk surga itu ada dua macam, yang langsung dan yang enggak langsung. Berarti kalau penduduk neraka ada dua, ada yang kekal, ada yang keluar. Dari kalangan ahli tauhid yang berbuat dosa maksiat yang tidak sempurna tauhidnya. Jadi kalau bab sebelumnya yang menjelaskan fadilah tauhid bagi yang tidak sempurna tauhidnya. Kalau sekarang fadilah tauhid bagi yang sempurna tauhidnya. Tauhid yang sempurna itu yakni ketika meninggal tidak membawa dosa syirik besar ataupun kecil, tidak membawa dosa bid'ah, tidak membawa dosa-dosa besar. Ya. Adapun orang yang tauhidnya tidak sempurna tetap mendapat fadilah. Apa di antara fadilahnya? Di antara fadilahnya tidak kekal kalau harus masuk neraka. Atau ada lagi fadilahnya diampuni dosa walaupun sebanyak atau sepenuh bumi dosanya. Ya ibna Adam, kata Allah, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya engkau mati bertemu aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, lalu kalian bertemu aku dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka apa kata Allah, la ataituka bi qurabiha magfiratan, aku akan datangi kamu dalam keadaan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Syaratnya tidak syirik walaupun berzina. Itu makna dari hadis, jemaah. Tidak syirik walaupun mencuri, berzina, melacur, minum khamar, dosa besar pokoknya. Ada harapan, tapi tidak dipastikan setiap hamba bagi siapa yang Allah kehendaki. Kata Allah dalam ayat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Tapi intinya ada harapan keluar dari neraka, atau ada harapan diampuni, ya, tanpa harus masuk neraka walaupun membuat dosa sepenuh bumi selama tidak berbuat syirik. Nah kalau ini lain, kalau ini memang mati tidak bawa yakni dosa-dosa besar, tidak, sudah tobat. Kalaupun berbuat sudah ditobati. Ya. Baik, kita sampai mana kemarin itu sudah kita baca hadisnya ya. Hadis Husain ibn Abdurrahman. Ya. Kita baca penjelasannya sekarang. Penjelasan dari hadis. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global terhadap hadis. Yasifu lana Husain bin Abdurrahman hiwaran. Husain bin Abdurrahman mengisahkan kepada kita hiwaran, dialog atau diskusi dara yang terjadi fi majlis Sa'id bin Jubair, di majlisnya Sa'id bin Jubair. Ya. Inilah kebiasaan para salaf ya, berdialog tentang ilmu, saling bertanya. Bimunasabatin qidadi kaukabin filail, yang mana diskusi berkaitan tentang bintang yang jatuh di waktu malam. Fa akhbarahum Husain annahu syahidan in qidadahu. Lalu Husain mengkabarkan bahwa dia menyaksikan bintang yang jatuh itu, li'annahu lam yakun hinadzaka naiman, karena bahwasanya dia saat malam itu ketika melihat bintang jatuh, dia itu saat itu yakni tidak atau belum tidur atau tidak tidur. Illa anhu khafa an yadhunna al-hadiruna annahu ma ra'a an-najma illa li'annahu yusalli. Namun dia itu khawatir, ketika aku menyaksikan bulan atau bintang jatuh di waktu malam, dikhawatirkan orang mengira, yang hadir mengira bahwa dia melihat bintang itu malam itu enggak tidur dalam keadaan yakni sedang sholat atau sedang tahajud. Ya. Maka inilah yakni menunjukkan keikhlasan para salaf. Ya.
Beda dengan orang-orang di zaman kita sekarang, justru kalaupun beribadah rata-rata mereka ingin dipuji, ya. Sehingga kalaupun habis tahajud semalam mereka paginya ngomong, aduh lemes aku, apa membengi, sholat. Nah, gitu. Orang-orang dulu ndak, justru disembunyikan, bahkan dikhawatirkan disangka malam dia tidak tidur, disangka sholat. Dia mengatakan, saya malam itu digigit yakni binatang berbisa. Jadi bukan sedang sholat malam itu, tapi karena digigit binatang berbisa sehingga tidak tidur pas lihat bintang jatuh. Farada an yadfa'a an nafsihi ihama ta'abbudin lam yaf'alhu. Maka dia menginginkan untuk mencegah, menepis atas dirinya sangkaan orang sedang beribadah padahal tidak dia lakukan. Ya, ka'adati salaf fi hirsihim 'alal ikhlas. Sebagaimana kebiasaan para salaf dalam semangat mereka menjaga keikhlasan. Maka fa akhbar bi sababi al-haqiqi li yaqadatihi. Maka dia pun menyampaikan, mengkabarkan sebab sesungguhnya dia bangun saat malam itu tidak tidur. Wa nahu bisababi, dan dia karena sebab isabati hasalat lahu, musibah yang menimpanya. Ya. Yaitu apa? Digigit binatang. Binatang apa? Enggak disebutkan binatangnya, yang penting digigit, yang suka menggigit berbisa. Ya, kalau tidak ular, bisa kalajengking atau apa saja. Fantaqala al-bahthu ila su'al amma sana'a hiyalatil kal isabah. Lalu berpindahlah pembahasan dialog kepada pertanyaan amma sana'a, apa yang dilakukan hiyalatil kal isabah, ketika terjadi musibah digigit binatang berbisa tersebut. Fa akhbara annahu alaja bi ruqyah. Maka Husain bin Abdurrahman menceritakan, mengkabarkan kalau dia mengobatinya diterapi dengan ruqyah. Lalu fasalahu Sa'id an dalilihi syar'i. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya tentang dalil secara syar'i, alama sana'a, atas apa yang dilakukan dia. Nah, ini juga kebiasaan para salaf, kalau melakukan amalan mesti ditanya apa dalilnya, apa dasarnya. Fadzakara lahul hadis, maka Husain bin Abdurrahman menyebutkan kepada Sa'id bin Jubair. Itu di sini Syekh menjelaskan siapa Husain, siapa Sa'id, siapa Sya'bi, siapa Buraidah, dan siapa Ibnu Abbas. Jadi di sini dalam hadis ini, hadis yang panjang ini, ada 5 rawi. Husain bin Abdurrahman, Sa'id bin Jubair, lalu disebut Asy-Sya'bi, disebut Buraidah, disebut Ibnu Abbas. Yang dialog dengan Husain bin Abdurrahman adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Baik. Lalu fadzakara lahu al-haditsa al-warida an Rasulillah an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Husain bin Abdurrahman menyebutkan hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jawazi ruqyah, tentang bolehnya ruqyah. Ya. Fa sawabahu fi amalihi bidalil. Lalu Sa'id bin Jubair membenarkan perbuatan Husain bin Abdurrahman, perbuatan dalam berdalilnya. Perhatikan di sini. Yang dibenarkan itu adalah perbuatannya itu ada dalil, walaupun dalilnya kurang kuat. Ya. Karena ada dalil yang lebih kuat nanti yang dibawakan oleh Sa'id bin Jubair, itu hadis dari Ibnu Abbas. Di mana hadis Ibnu Abbas ini intinya tidak boleh meminta ruqyah. Itu. Baik. Apalagi hadis yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman ini, dia adalah hanya perbuatan sahabat. Baik. Summa dzakara lahu, tapi tetap dipuji, bagus kata Sa'id bin Jubair. Di sini disebutkan kata Sa'id bin Jubair,
Naam qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sa'id bin Jubair, sungguh bagus orang kalau berdasar dengan apa yang dia dengar dari dalil. Jadi Sa'id bin Jubair memuji dalilnya, maksudnya berdalil dalam beramal. Lalu dia menyampaikan dalil yang lebih mantap lagi. Summa dzakarahu halatan ahsan mimma fa'al. Lalu Sa'id bin Jubair menyebutkan kepada Husain bin Abdurrahman kondisi yang lebih baik dari yang dia lakukan. Wa hiya at-taraqqi ila kamalit tauhid, yaitu yang lebih afdol tingkatannya kepada kesempurnaan tauhid, yaitu bitarkil umur, dengan meninggalkan perkara-perkara al-makruhah, ya, ma'al hajati ilaiha, meninggalkan perkara-perkara yang makruh, antaranya minta diruqyah, ma'al hajati ilaiha, walaupun butuh, ya. Sebab orang yang tidak minta diruqyah itu menunjukkan kesempurnaan tawakal dia kepada Allah. Bahkan berobat sendiri, para jamaah, dibahas oleh para ulama. Hukum berobat sendiri itu ada perincian, ya. Kalau memang penyakit yang tidak membahayakan jiwa dia, maka afdal tidak berobat, tidak masalah. Atau sebagian ulama berobat hukumnya jaiz. Tapi kalau penyakit yang memang membahayakan dirinya, maka para ulama mengatakan berobat hukumnya wajib. Jadi kalau penyakit-penyakit tidak berbahaya, ya sudah, biar nggak berobat, dia lebih afdal. Jadi ada bahasan. Sebagai dalil, tidak minta diruqyah itu lebih afdal. Wa tawakkulan 'ala Allah, dan kepada bentuk ketawakalan yang sempurna kepada Allah, kahalatis sab'ina alfa, sebagaimana keadaan 70.000 alladzina yadkhuluna jannah bila hisabin, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, wala adzabin, tanpa azab. Di antara sifatnya kan 4 ya. Pertama, tidak berobat dengan pengobatan besi panas atau kai. Yang kedua, tidak minta diruqyah. Yang ketiga, tidak bertatayur. Yang keempat, kepada Allah bertawakal. Itu 4 sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Haitsu wasafahumul rasul, di mana Rasul mensifati mereka bianahum yatrukuna ruqyah, itu mereka meninggalkan ruqyah. Maksud ruqyah meninggalkan minta diruqyah. Wal kai, dan tidak berobat dengan besi panas, tahqiqan litauhid, sebagai bentuk mewujudkan tauhid. Wa ya'khuduna bisababi al-aqwa, dan mengambil sebab yang lebih kuat. Apa itu sebab yang lebih kuat? Wa huwa at-tawakkul 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah. Walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an, dan tidak meminta kepada siapapun, ya, selain Allah, min ruqyah fama fawqaha, baik berupa ruqyah ataupun yang lebih rendah lagi di atas atau di bawah ruqyah, ya, tidak minta di ruqyah atau minta yang lainnya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan fadilah untuk tidak meminta di ruqyah. Dan kemarin sudah kita bahas tentang ruqyah itu terbagi 4 macam, ya. Ruqyah bi'tibari talabihi au min bi'tibari al-jihah. Ruqyah itu ditinjau dari arahnya, terbagi 4, ya. Yang pertama ruqyatun nafs. Yang pertama meruqyah diri sendiri, dan ini dianjurkan. Makanya dalam hadis Muslim disebutkan wala yarkun, itu lafaz yang syad, lafaz yang ganjil, yang lemah, ya. Jadi yang betul bukan wala yarkun, bukan tidak meruqyah, tapi wala yastarkun, tidak minta diruqyah. Jadi yang betul lafaznya bukan wala yarkun, tidak meruqyah, tapi wala yastarkun, tidak minta diruqyah. Baik, jadi ruqyah itu ditinjau dari arahnya, ada 4 macam. Yang pertama ruqyatun nafs, meruqyah sendiri. Sebagaimana ada seorang sahabat yang sakit datang kepada Nabi, lalu Nabi suruh dia meruqyah sendiri, suruh letakkan tangan di tempat yang sakit, baca bismillah 3 kali, lalu membaca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini dalil yang menunjukkan adalah ruqyah sendiri. Tapi yang kedua ruqyatul ghair,
meruqyah orang lain. Ini pun dianjurkan karena bentuk menolong. Selama orang itu artinya dia kan tidak harus diminta dulu jemaah. Kita kalau ada orang sakit kita ruqyah, kita doakan, kita ruqyah. Allahumma rabban nas idhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifan ila syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Bahkan Nabi mengatakan man ada maridun thumma qala indahu sab'am mirar. Man ada maridun, siapa yang menjenguk orang sakit, ya. Siapa yang menjenguk orang sakit, thumma qala lahu au indahu sab'am mirar, lalu di sisinya dibaca 7 kali. As-Allahul azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Dibaca berapa kali? 7 kali. Maka kata Nabi illa syafa'allahu fi, kecuali pasti Allah beri kesembuhan. Nah, jadi itu diantara adab. Ya. Jadi adab menjenguk orang sakit bukan sekedar menjenguk, ngirim buah-buahan, ngirim oleh-oleh. Yang paling penting adalah mendoakan. Ya, mendoakan. Yang ketiga, ayol ikhwah, al-istirqa lil ghair. Minta ruqyah kepada orang tapi untuk orang lain. Itu hukumnya apa? Ini hukumnya min bab at-ta'awun, min bab asy-syafa'ah. Ini sebagai bentuk memberi syafaat untuk orang lain. Ini menjadi perantara kebaikan. Kita punya teman sakit, lalu kita minta kepada si fulan teman kita juga, ya akhi tolong ruqyah si fulan ya akhi. Insyaallah mudah-mudahan Allah melalui tangan antum Allah beri kesembuhan. Ruqyah dia ya akhi. Nah, ini dia ruqyah. Ini masih semuanya dianjurkan. Ya, yang keempat baru ini yang pembahasan kita, al-istirqa kalau tadi lil ghair, sekarang lin nafsi. Al-istirqa lin nafsi. Minta ruqyah untuk diri kita sendiri. Apa hukumnya ya kawan? Sebenarnya enggak sampai haram ya. Para ulama sebenarnya hatta Syekh Fauzan sendiri, beliau dalam kitab-kitab yang lainnya menjelaskan minta ruqyah ketika ada hajat itu hukumnya, bahkan beliau mengatakan ya ini boleh. Tapi Allah alam yang roji hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Ini tidak sampai haram. Termasuk pengobatan dengan besi panas dibakar sampai merah lalu ditempelkan di tempat yang sakit, itu namanya pengobatan kai. Di zaman dahulu, di zaman Rasul, para sahabat, di zaman jahiliyah juga itu dianggap orang kalau sakit udah nggak sembuh-sembuh ya, maka jalan terakhir kai. Sehingga harapannya kepada kai ini demikian besar sehingga dilarangnya karena sebab itu. Sama halnya minta ruqyah. Beda kalau kita diruqyah orang, ya, itu berbeda dalam dia berharap. Tapi kalau kita sudah minta ruqyah sama orang, maka biasanya orang yang minta ruqyah, minta diruqyah itu, biasanya harapan besarnya dia kepada yang meruqyah lebih besar dibandingkan dengan orang yang dia tidak memintanya. Kalau meminta kan maknanya berarti dia sangat percaya betul. Apalagi dikenal tukang ruqyah, roqi yang memang banyak yang sembuh. Sehingga ketika minta besar sekali harapannya. Nah inilah yang mengurangi ketawakalan. Bukan menghilangkan ya. Mengurangi ketawakalan dia kepada Allah. Ya, mengurangi ketawakalan dia kepada Allah. Nah. Jadi inilah 4 arah ya tentang ruqyah. Apa yang pertama? Ruqyatun nafsi. Yang kedua ruqyatu al-ghair. Yang ketiga al-istirqa lil ghair. Yang keempat al-istirqa lin nafs. Nah, taib munasabatul hadis lil bab. Korelasi kaitan hadis dengan bab. Anna fihi syai'an min bayani makna tahqiqit tauhid. Bahwasanya di dalam hadis ini adalah menjelaskan sesuatu dari makna yang menunjukkan kesempurnaan tauhid. Ya.
wa sawabi dzalika indallah taala, dan pahala orang yang menyempurnakan tauhid di sisi Allah. Ya. Orang yang menyempurnakan tauhid di sisi Allah. Antum ingat lagi pelajaran dulu kemarin bahwa tauhid sempurna itu dengan tidak melakukan syirik besar, tidak melakukan syirik kecil, melakukan bid'ah, maksiat, dosa besar. Jadi semua itu sudah ditobati, maka itulah tauhidnya sempurna. Berarti tauhid yang tidak sempurna itu adalah tauhid yang dia meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik kecil. Syirik kecil coba. Kalau syirik besar enggak. Kalau syirik besar bukan tidak sempurna tauhidnya, tapi kalau syirik besar apa? Batal tauhidnya. Jadi yang mengurangi kesempurnaan tauhid adalah syirik kecil, kabair, dosa besar, kebid'ahan. Ya. Itu yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Adapun syirik akbar bukan mengurangi, tapi yunafi tauhid, bukan yunkisut tauhid. Mengurangi bukan, tapi yunafi at-tauhid. Baik, ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil faedah dari hadis al-awwal atau al-ula, fadilatus salaf, keutamaan para salaf, wa anna ma yarawnahu minal ayati as-samawiyah, ya, bahwasanya apa yang mereka lihat, saksikan dari ayat-ayat samawi, ayat-ayat samawi, la ya'uddunahu adatan, ya. Ayat-ayat samawi itu maksudnya seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat tanda-tanda langit seperti bulan, bintang, matahari, terjadinya gerhana. Itu mereka tidak menganggapnya hal yang biasa. Beda dengan orang-orang di zaman sekarang. Katanya, jadi kita harus melihat dari dua kacamata aja. Kacamata dari segi ilmu teknologi, ya. Yang kedua dari tinjauan syariatnya. Seperti gempa, gerhana, tsunami, ini semua kan itu hanya gejala alam biasa kata mereka yang tidak beriman. Tapi kalau kita kacamata agama syariat, bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan hujan saja tanda kebesaran Allah. Bahkan hatta tidur, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah adalah tidur kalian waktu malam, kata Allah. Allah menyebut tidur itu tanda kebesaran. Antum bayangkan orang capek, letih seharian kerja, capek jemaah, tidur seperempat jam, setengah jam, subhanallah, kembali. Ya, ini kekuatan seorang hamba. Berarti demikian ajaibnya dalam tidur ini. Maka Allah sebut wa min ayati, di antara tanda-tanda kebesaran. Jadi keutamaan para salaf bahwa mereka memandang tanda-tanda yang ada di alam ini, tidak menganggap itu hal yang adat biasa, enggak. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Tapi dia mengetahui bahwa dia adalah tanda kebesaran Allah. Ya. Yang kedua, sanian, hirsus salafi 'alal ikhlas. Semangatnya para salaf dalam ikhlas ketika beribadah. Seperti mereka menyembunyikan, ya. Ketika dia menangis karena takut kepada Allah, lalu ada orang temannya, saudaranya masuk, datang, dia pura-pura sedang influenza atau sedang pilek. Padahal dia sedang nangis karena Allah, takut kepada Allah. Lalu datang orang, dia ini pura-pura sedang demam, sedang influenza dan semisal. Ini untuk menutupi keikhlasan, menutupi amalan-amalan riya, untuk menjaga keikhlasan. Wa syiddatu ti'adihim 'anir riya, dan demikian keras mereka menjauhi riya. Dan riya itu kata Nabi kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Wa qila wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Lalu Nabi ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala riya. Kata Nabi, syirik kecil yakni riya. Dalam hadis yang lain, akhwafu ma akhafu indi alaikum minal masih dajjal. Kata Nabi, asyirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian
lebih aku khawatir daripada kalian ditimpa fitnah Dajjal adalah syirik yang samar. Apa itu syirik yang samar? Nabi sebutkan, yaitu wahwa yakumur rajul, itu orang berdiri yusolli, ya. Lalu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul atau min nadharin nas. Lalu dia salat dan perbagus salatnya karena sebab dilihat orang. Itu kata Nabi syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil, riya namanya. Dan riya ini ada dua macam. Yang pertama riyanya orang munafik, nih riya yang kekal di neraka, riyanya orang-orang munafik. Yang kedua riyanya orang-orang yang beriman, riyanya orang-orang Islam yang tidak kekal di neraka, tapi dia hanya membatalkan amalan yang dia amalkan secara riya saja, tidak membatalkan semua amalan. Itu apa? Orang beriman, orang yang muslim, sholat ingin dipuji orang. Maka disebut subhanallah riya al-mu'minin. Kalau yang pertama riyaul munafikin. Ya, orang munafik itu kan beribadahnya ingin dipuji orang. Tapi dia karena tidak ada iman di dalam hatinya menampakkan keislaman, yudhirul Islam wa yubtinul kufra. Munafik itu menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Maka riyanya jelas ingin dipujinya adalah dia ingin dipuji yang menyebabkan kekal di neraka. Tapi kalau riyanya orang-orang beriman, dia ada iman, dia masih ada iman, enggak dihilangkan iman. Hanya saja dia melakukan maksiat dengan beribadah ingin dipuji. Maka riya itu patokannya adalah, perhatikan, riya itu patokannya idharut ta'ah liyamdahu bihin nas, menampakkan ketaatan agar dipuji manusia. Berarti kalau sekedar menampakkan ketaatan tapi tujuannya supaya diikuti, itu bukan riya. Boleh tidak menampakkan ketaatan? Boleh, bahkan sedekah terang-terangan boleh supaya diikuti, memberi motivasi atau memberi contoh boleh, ya. Atau antum sholat pakai sutra, ditampakkan di hadapan orang, antum sholat pakai sutra, tujuannya apa? Agar orang mengikuti bahwa ini sunnah. Itu boleh. Terus yang kedua, riya itu idharut ta'ah, jadi menampakkan amalan-amalan ketaatan. Berarti kalau menampakkan idhar amali dunia, menampakkan amalan dunia, seperti menampakkan cara memasak misalnya, demo masak, pamer masak. Ini bukan riya, karena itu urusan dunia, atau sepak bola atau futsal, ya, atau cara apalah urusan dunia. Maka itu bukan riya. Jadi riya itu dalam urusan ketaatan, urusan ibadah. Terus ditampakkan agar dipuji. Maka banyak perkara yang sebenarnya bukan riya namun dianggap riya oleh manusia. Contohnya tadi. Contoh yang lain, seseorang ketika melihat orang lain beribadah dan dia tersemangati lalu dia pun ikut-ikutan, itu bukan riya. Jadi antum ketika melihat ada orang sedang tahajud, antum terpengaruh, kepengen juga tahajud kayak orang itu. Dia tahajud, masa aku yunda, aku tak tahajud wes. Tahajud juga akhirnya. Itu bukan riya itu. Ya. Demikian pula ketika seorang gembira, senang ketika beribadah. Antum kalau ke masjid rasanya enak, senang, gembira. Itu bukan riya. Bahkan itu adalah tanda-tanda keimanan. Ya. Atau dipuji, senang, tapi setelah ibadah. Dan antum awal ibadahnya enggak mau dipuji. Tapi ketika selesai ibadah dipuji dan antumnya senang, itu juga bukan riya. Bukan riya, bahkan itu kata Nabi, tilka ajrul busyra al mu'min. Tilka ajil busyrul mu'min. Itu adalah kabar gembira bagi orang yang beriman yang disegerakan di dunia qabla al-akhirah. Tapi syaratnya antum waktu ibadah tadi ndak riya. Ini setelah ibadah dipuji orang dan antumnya senang, itu bukan riya. Ya. Riya itu ketika di tengah ibadah antum dipuji dan antum senang,
atau ada nampak orang melihatnya lalu antum perbagus sholat, seneng dinikmati, maka itu riya. Bahkan kalau antum sedang ibadah tiba-tiba muncul riya di tengah-tengah ibadah, dipuji orang atau orang yakni menyaksikan melihat antum ibadah lalu antum tiba-tiba muncul riya, maka ketika antum berusaha untuk mencegahnya, wa yuhawil an yudafi'ahu, berusaha untuk mencegahnya, maka itu riya tidak berpengaruh, tidak masalah, tidak yakni membuat amal antum batal, bahkan bisa jadi dia diberi pahala oleh Allah karena berusaha menolak riya tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan tentang orang yang bersungguh-sungguh waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, orang yang bersungguh-sungguh kata Allah, itu pun bersungguh-sungguh menolak, mencegah riya, ya, maka Allah akan memberinya petunjuk. Jadi riya itu muncul pada jamaah ada 4 keadaan. Yang pertama, dari awal sampai akhir ibadah itu riya. Ini jelas amalannya batal, nggak diterima oleh Allah dari awal sampai akhir. Baik. Yang kedua, riya dakhilun fi asna'il ibadah. Riya muncul ketika di tengah-tengah ibadah. Baik. Fahadha idza kana ay riya, apabila riya yang muncul di tengah-tengah itu berusaha an yudafi'ahu, untuk dicegahnya, ya, maka fala yu'athir alaih, maka riya itu tidak pengaruh. Riya di awal ikhlas, lalu muncul riya tengah-tengah ibadah, namun dia tolak, maka riya la yu'athir alaih, maka riya itu tidak pengaruh, bahkan diberi pahala tadi. Yang ketiga, ya ikhwan, nah ini yang ketiga ada perincian. Idza kana riya dakhilun fi asna'il ibadah wa huwa yastarsil, ya, riya muncul di tengah-tengah ibadah dan dia berusaha menikmati, walam yudafi'hu, dan dia tidak mencegah riya tersebut, maka keadaan amalan orang seperti ini bagaimana? Dirinci, tergantung ibadahnya. Tergantung apanya? Ibadahnya. Idza kana hadhil ibadah yanbani awaluha ila akhiriha. Kalau ibadahnya dibangun dari awal sampai akhir satu kesatuan, kas sholat, seperti sholat, maka batal semuanya. 2 rakaat ikhlas, pas masuk di rakaat ketiga keempat muncul riya dan riyanya dinikmati, maka rakaat 1-2-nya pun batal karena sholat satu kesatuan. Bahkan kalaupun seandainya riya muncul di tahiyat akhir, oh ya ikhwah, tahiyat akhir mau salam muncul riya dan dia nikmati riya, tidak berusaha menolak riya, maka batal semuanya. 3 rakaat setengah atau 4 rakaat setengah, mau salam ya akhi, mau salam, nggak sabar, ya, batal. Yang kedua kondisinya kalau ibadah lam yanbani min awali ila akhiriha, ibadahnya tidak dibangun dari awal sampai akhir, bukan satu kesatuan. Apa contohnya? Qiraatil Quran, seperti baca Quran atau sedekah. Maka amalan di awal yang ikhlas diterima Allah, lalu amalan yang muncul di tengah-tengah maka ditolak oleh Allah. Contohnya, ada orang membaca Quran di awal ikhlas dia, lalu sedang baca, lalu datang atau orang melihat, lalu pas sedang baca itu muncul riaknya, ya, tadi sudah dia baca 4 lembar ikhlas, yang 4 lembar ini ikhlas diterima Allah, lalu yang 1 lembar 2 lembar ini setelah ada orang lihat, ada orang dengar, dibagus-baguskan, ingin dipuji, ria, maka yang hanya batal ditolak adalah yang ada riaknya saja. Paham ya? Yang tadi ikhlas. Contoh sedekah 100.000 ikhlas,
Setelah itu ada orang, oh Mas Alon ente Masya Allah dermawan sekali. Sampai sedekah 100.000. Lalu dia hidungnya gini, teng hidungnya. Tenang, aku si ono 100.000 ini 100.000 lagi. Yang 100.000 kedua ini ria. Maka yang pertama tadi tetap diterima Allah. Yang kedua inilah yang tidak diterima oleh Allah. Jelas ya? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ria muncul bintihail ibadah. Ria muncul ketika selesai ibadah, maka itu tidak berpengaruh. Sebagaimana kata Nabi bahwa itu adalah tilka ajal busyrul mu'min. Itu adalah kabar gembira orang beriman yang disegerakan. Misalnya antum habis ngimamin, imam selesai sholat, ada orang, imam Masya Allah bacaan yang mantap, saya sampai tersentuh bacaan jenengan. Lalu imam tadi gini, seneng dia. Nah, seneng ini tidak masalah. Karena tadi dia tidak ria tadi waktu sholat. Hanya pas ada setelah sholat orang memuji dia senang. Maka kata Nabi ditanya, ya Rasul, bagaimana kalau orang setelah ibadah dipuji dan dia menikmati senang? Kata Nabi, tidak masalah. Itu tilka ajrul busyra al mu'min. Ya. Jadi ini 4 keadaan ria pada diri seorang ketika dia beribadah. Apa nih adzan? Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat ajakumullah. Mudah-mudahan kita baca semua di faedah ini cukup waktunya. Taib as-salith atau salisan talabul hujjah ala sihatil madhab. Mencari atau meminta dalil ala sihatil madhab, atas benarnya pemahaman. Jadi kalau kita berpendapat suatu pendapat, maka harus mendasarinya dengan hujjah, dengan dalil. Wa inayatu salaf bidalil, dan ini menunjukkan perhatian para salaf di dalam masalah dalil. Jadi beribadah para salaf, ini prinsip jemaah. Prinsip kita dalam beribadah adalah beribadah itu didasari dengan dalil, bukan dengan perasaan, bukan dengan adat atau yang semisal, apalagi dengan akal. Ya, dengan dalil. Makanya Sa'id bin Jubair meminta dalil, apa alasan dia untuk minta diruqyah. Ya. Yang keempat, rabi'an masyru'iyatul wuquf 'inda dalil. Disyariatkannya kita senantiasa bersama dalil dalam beribadah. Wal amal bil ilm, dan beramal dengan ilmu. Wa man amila bima balaghahu faqad ahsan. Dan bahwasanya siapa orang yang beramal dengan apa yang sampai kepadanya sebuah dalil, maka dia ahsan. Jadi dalil itu yang penting kita mengetahui ada dalil, walaupun tidak hafal dalil nggak masalah. Yang penting antum tahu ada dalil. Khamisan tablighul ilmi bitalattuf wa hikmah. Pembahasan dari hadis adalah menyampaikan ilmu itu dengan talattuf, dengan kelembutan, wa hikmah, dan dengan hikmah. Ya, ini hukum asal ya. Ini hukum asal, kita berdakwah itu dengan kelembutan, hukum asal. Tapi bisa sewaktu-waktu sesuai tuntutan harus bersikap tegas. Namun hukum asal apa? Lemah lembut dan hikmah. Baik, sadisan yang keenam, ibahatur ruqyah, bolehnya ruqyah dengan perincian tadi. Ruqyah diri atau ruqyah orang lain, atau minta ruqyah untuk orang lain, atau minta ruqyah untuk diri sendiri. Taib sabian irsyadu man akhadha bi syai'in masyru' ila ma huwa afdalu minhu. Arahan kepada orang yang mengambil sesuatu dengan yang disyariatkan kepada yang lebih afdal. Jadi kalau ada orang sudah melakukan amalan disyariatkan namun kurang afdal, maka kita anjurkan kepada dia untuk beramal yang lebih afdal. Kita tunjukkan, kita arahkan ke amalan yang lebih afdal. Ada orang misalnya bertanya, akhi, ini saya punya uang ini, bagusnya untuk apa ya? Misalnya saya berangkat umroh atau saya untuk bangun masjid. Maka antum arahkan yang afdal.
Apa yang afdal? Hah? Kalau umrohnya sudah beberapa kali, tidak perlu bangun masjid. Nah, arahkan begitu. Jadi arahkan yang lebih afdal. Umroh disyariatkan, bangun masjid disyariatkan. Namun mana yang lebih afdal, arahkan. Ya. Contoh musafir, jamak qashar atau sholat tamam. Maka jawabannya musafir yang afdal jamak qashar. Ya, daripada sholat tamam. Ya. Demikian. Baik. Saminan yang ke-8, fadilatun nabiyina Muhammad, keutamaan nabi kita Muhammad, haitsu uridat alaihi al-umam, yaitu di mana beliau ditampakkan umat-umat sebelum beliau. Jadi nabi ditampakkan umat Nabi Musa dalam hadis ini ya. Ditampakkan umat-umat sebelum beliau. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Tasian annal anbiya mutafawituna fi adati atba'ihim, bahwa para nabi itu bertingkat-tingkat jumlah pengikutnya. Sebagaimana dalam hadis, wa raitun nabi wa mahu arroh wa mahu arrojul rojulan. Kata Nabi, aku melihat ada nabi yang bersamanya hanya beberapa orang, 3 sampai 9. Lalu aku melihat ada nabi pengikut cuma 1 atau 2 orang. Wa ra'ait wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Subhanallah jemaah. Ini tasliyah, kabar gembira, ini hiburan bagi kita sekalian penggiat dakwah. Jadi dakwah ini yang penting menyampaikan sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi dalam berdakwah. Tidak peduli orang ikut, tidak ikut, yang penting sampaikan. Jangan lihat pengikut. Artinya tolak ukur berhasilnya dakwah dilihat dari followernya, misalnya pengikutnya. Kalau banyak pengikut berarti berhasil. Justru apa kata Allah? Wa in tuti aktsarahum fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti banyaknya orang, kalau ikuti banyaknya follower di sini di dunia ini, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi jangan dijadikan barometer benar sesuatu kebenaran itu dengan banyaknya pengikut, salah. Ya. Kan di antara kalangan awam gitu. Kalau amalan ini bid'ah, kata mereka gitu. Kalau amalan ini bid'ah. Tapi kenapa Ustaz Kiai semua orang melakukan? Enggak mungkin mereka salah karena banyak orang melakukan. Nah, bawakan dalil ini, kaidah ini. Jadi tolak ukur kebenaran bukan dengan banyaknya pengikut, jemaah. Bahkan justru kebanyakan, ya Allah menyebutkan kebanyakan, yang namanya kebanyakan. Walakin aktsarun nas, kebanyakan manusia la ya'lamun. Walakin aktsarun nas la yashkurun, tidak bersyukur, tidak mengetahui. Jadi yang banyak-banyak itu, yang jelek-jelek yang banyak-banyak. Nah, kemudian yang keberapa? Asyiran, ar-raddu ala man ihtajja bil aqsar. Hadis ini sebagai bantahan kepada orang yang berhujah dengan banyaknya pengikut. Ya. Wa zama anal haq mahsurun fihim, dan mengklaim, meyakini bahwa kebenaran itu adalah tergantung banyaknya pengikut. Nah, ini hadis ini sebagai bantahannya. Baik, al-hadi asyar annal wajib, yang 11, annal wajib, bahwa yang wajib ittiba'ul haq wa in qalla ahluhu, bahwa kewajiban kita mengikuti kebenaran walaupun pelaku pengikut kebenaran itu sedikit, walaupun sedikit jumlahnya. Ini jangan dilihat tentang jumlah. Tsaniyata asyar, yang ke-12, fadilatu Musa wa qaumihi. Ini keutamaan Musa dan kaumnya ya. Karena di situ dalam hadis disebutkan banyak. Ternyata umat Nabi Musa banyak. Namun umat Nabi Muhammad lebih banyak lagi. Jadi di antara Nabi Rasul yang paling banyak umatnya siapa? Nabi Muhammad Rasulullah. Makanya Nabi itu sangat bangga dengan umatnya ini yang banyak anaknya. Maka Nabi mengatakan, kawinilah wanita, tajawazul wadudal walud. Nikahi wanita yang banyak anaknya, yang subur maknanya. Fa ini mukatsirun bikumul umam, karena aku akan berbangga-bangga, berlomba-lomba, banyak-banyakan umat di hari kiamat. Ya. Maka disunnahkan, ini bagian dari sunnah jemaah. Disunnahkan untuk memperbanyak anak keturunan. Ya. Perbanyak anak, 12, 17, 19, 29.
Bila perlu kurang tambah. Ya kan gitu konsekuensinya jemaah. Nabi memang enggak nyuruh untuk memperbanyak istri memang. Perhatikan. Ada perkataan Ibnu Abbas yang disalahpahami oleh ibu-ibu. Kata Ibnu Abbas, tajawwaju, menikahlah. Fa inna khairu hadhil ummah aktsaruhum nisaan. Kata Ibnu Abbas, menikahlah kalian. Ada orang lajang ditanya, kamu kawin belum? Belum. Kata Ibnu Abbas, kawin kamu. Karena sebaik orang yang terbaik gitu. Orang yang terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ini dipahami oleh ibu-ibu. Ibnu Abbas ini nyuruh poligami. Enggak, nyuruh kawin. Karena sebaik-baik orang di umat ini maksudnya Rasulullah. Karena Rasul saja manusia terbaik di umat ini banyak istrinya. Itu. Bukan orang yang paling baik di umat ini yang paling banyak poligami, bukan itu. Ya. Tapi kan konsekuensinya kalau Nabi nyuruh banyak anak, kan berarti apa coba konsekuensinya? Ya nyuruh banyak istri juga gitu loh. Cuman tidak harus, karena memang menikah lebih dari satu tuh juga ujian. Kalau yang tidak berani tidak boleh coba. Jangan, mundur lebih baik. Karena akan menimbulkan apa? Konflik mudarat. Banyak ngawini janda tapi membuat istrinya jadi janda. Ada kasus gitu. Artinya antum nikah boleh, poligami tidak masalah asal mampu. Dan di antara mampu apa jemaah? Ada izin dari istri. Dia sudah tundukkan istrinya. Tapi kalau kawin ngumpet dari istrinya yang pertama, ya, itu nanti pas ketahuan repot. Bisa-bisa istri pertama minta bunuh diri, minta cerai. Kadang begitu, banyak kasus. Jadi kalau tidak mampu sudah satu saja. Kalau mampu tafadhol. Jangan hanya ngomong aja. Apalagi di medsos, ngomong Masya Allah paling banter, tapi semuanya pada penakut. Ya. Terus yang keberapa? Fadilatu hadil ummah. Keutamaan umat Islam, anahum aktsarul umami tibaan li nabihim. Bahwasanya mereka umat yang terbanyak yang menjadi pengikut Nabi mereka itu Rasulullah SAW. Taib. Arabi'at Asyar 14, fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabuhu. Keutamaan menyempurnakan tauhid dan pahalanya, itu masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Baik. Khamisat Asyar yang ke-15, ibahatul munadharah fil ilm. Bolehnya diskusi tentang ilmu, wal mubahatsah dan berdialog atau diskusi fi nususi syara' dalam nas-nas syariat. Listifadah, tapi tujuannya untuk apa? Untuk mengambil faedah, wa idharil haq, untuk menampakkan kebenaran, bukan cari pembenaran dialog-dialog itu, tapi betul-betul mencari kebenaran. Baik. Sadisata asyar umqu ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf, lima rifatihim annal madhkurina fil hadis lam yanalu hadhil manzilah illa bi'amal. Jadi kedalaman ilmu para salaf terhadap pengetahuan mereka bahwa yang disebutkan dalam hadis itu lam yanalu hadhil manzilah illa bil amal, tidak bisa diraih, yakni masuk surga tanpa hisab tanpa adab, enggak bisa diraih manzilah kedudukan ini kecuali dengan amal. Makanya mereka yakni mereka tuh ketika berdialog, siapa ya orang ini? Kan Nabi pertama enggak nyebutkan siapa dia. Lalu para sahabat saling bertanya-tanya. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, oh ini yang belum pernah berbuat syirik. Oh ini para sahabat Rasul yang telah berjuang. Jadi mereka memahaminya pasti ada amal yang harus ditebusnya. Baik. Kemudian sabiata asyar hirsus salaf alal khair. Semangat para salaf untuk mendapat kebaikan. Wal munafasati, dan berlomba alal amali salihah, untuk beramal saleh. Ya. Mereka bertanya-tanya siapa yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Kemudian anatarkat talabi ruqyah wal qai min tahqiqit tauhid, bahwa meninggalkan minta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, ini merupakan bentuk mewujudkan menyempurnakan tauhid. Baik, 19 talabu du'a minal fadil fi hayatihi. Nah, meminta doa ya dari orang yang lebih afdol dalam apa? Dalam kehidupannya. Ini
dibolehkan meminta didoakan gitu ya. Talabut doa minal fadil, dari orang yang mulia. Siapa contohnya? Ukasyah minta didoakan kepada Nabi. Ya Rasul, doakan saya agar termasuk 70 ribu. Lalu Nabi katakan anta minhum. Ya, kamu termasuk. Lalu yang satu lagi minta, ya Rasul saya juga, kata Nabi. Sabaqaka biha Ukasyah. Kata Nabi, ini diantara sopannya Nabi. Ketika yang satu lagi minta, ya Rasul saya juga dong, doakan. Kata Nabi, kamu telah didahului oleh Ukasyah. Harusnya Nabi ngomong, oh kamu ndak pantas, kamu ndak level kamu. Nabi ndak ngomong gitu. Padahal bisa jadi memang dia ndak level jemaah. Tapi Nabi dengan begitu santunnya, nah ini dia. Kata Nabi, sayang telah didahului oleh Ukasyah. Terus yang kedua, kenapa Nabi mengucapkan Ukasyah telah mendahulimu? Karena kalau dikatakan misalnya, oh kamu ndak level, nanti ada orang ketiga, keempat, kalau saya ya Rasul. Oh kamu ndak level, kalau saya, kabeh jalu akhirnya. Maka cukup Nabi tutup, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Berarti yang lain pun sudah ndak mau lagi minta, sebab Ukasyah sudah mendahuluinya. Nah, jadi boleh minta doa. Yang taib. Al-ishrun alamun min a'lamin nubuwatihi. Ya, ini mukjizat Nabi haitsu akhbara anna Ukasyah min as-sab'ina alfan. Di mana Nabi mengkabarkan bahwa Ukasyah itu termasuk 70 ribu yang masuk surga, yadkhulul jannah bila hisab, tanpa hisab, wala adab, tanpa adab. Fa qutila syahidan fi hurubir riddah. Dan Ukasyah bin Mihsan ini meninggal di pertempuran peperangan sebagai syahid ketika memerangi orang-orang murtad di zaman Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu memerangi orang-orang Arab yang murtad, ya. Dan Ukasyah ikut di pasukan Abu Bakar lalu syahid. Kemudian fadilah Ukasyah bin Mihsan, ya. Tapi yang kedua, isti'malul ma'arid wa husnu khuluqi. Nah ini termasuk menggunakan bahasa-bahasa yang tidak langsung tapi bahasa ma'arid, sindiran. Ya, seperti tadi sebagian ulama mengatakan sahabat yang minta didoakan setelah Ukasyah itu memang sebenarnya dia ndak level, ndak layak, dan sebagian ulama mengatakan dia munafik. Ya. Tapi Nabi dengan bahasa sindiran ndak menyinggung. Sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah mendalim. Ini demikian pula kita para ikhwan. Kalau memang itu lebih bermanfaat, gunakan bahasa-bahasa tidak langsung. Maka Nabi kalaupun menyindir seseorang, Nabi nggak ngomong langsung si fulan dah, tapi ada di antara kaum yang mengatakan begini dan begitu. Padahal yang dimaksud oleh Nabi adalah fulan, ada di situ, tapi Nabi mengatakan tidak langsung. Ini adab beliau. Ya. Ya, Nabi tidak mengatakan lasta minhum, kamu ndak level, enggak. Tapi kata Nabi sabaqaka biha Ukasyah. Kemudian saddud dara'i li'alla yakum laysa ahlan fa yuraddu wallahu alam. Yani menutup keburukan atau menutup yani kerusakan, di mana supaya jadi Nabi mengatakan Ukasyah telah mendahulimu, ini juga dalam rangka menutup celah agar tidak ada lagi orang yang bangkit untuk akhirnya nanti semua minta didoakan kepada Nabi. Maka dengan mengatakan sabaqaka biha Ukasyah, ini semua menutup celah. Itu maksud saddud dara'i li'alla yakum, supaya tidak ada yang bangkit lagi man laisa ahlan, yang tidak berhak, tidak layak, sehingga fayuraddu, sehingga nanti akan ditolak oleh Nabi. Ya, seperti orang tadi sebenarnya tidak layak, tapi Nabi mengatakannya Ukasyah telah mendahulimu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan berupa faedah pelajaran dari hadis. Dan bab ini para jemaah merupakan bab yang kedua, ya. Nanti masuk bab yang ketiga, al khaufu minasyirik, bab takut dari kesyirikan. Ini juga hal yang penting, insyaallah kita kaji di pembahasan berikut. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.